Russia, Iran bersatu lawan hegemoni Amerika di Perang Timur Tengah. Dukungan rahasia Moskow yang bikin dunia terbelalak. Wahai saudara-saudara Nusantara yang tercinta, bayangkan Anda sedang berdiri di tengah jalanan Tehran yang kacau balau. Bom meledak-ledak seperti guntur menggelegar. Asap hitam pekat mengepul tinggi ke langit biru. Bau amis darah dan bensin terbakar menusuk hidung, sementara tangisan anak-anak kecil bergema pilu seperti sirine ambulans. Wiu 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 yang tak henti. Hari ini, 7 Maret 2026, Perang sengit di Timur Tengah sudah memasuki hari ke-8 sejak Amerika dan Israel lancarkan serangan brutal ke Iran pada 28 Februari. Korban jiwa sudah mencapai ratusan, kota-kota hancur lebur, dan dunia gempar. Tapi di balik kekacauan yang bikin hati miris ini, ada cerita rahasia yang bikin bulu kuduk merinding. Rusia, seperti kakak kandung yang setia, lagi kasih dukungan diam-diam ke Iran. Bukan dengan kirim pasukan ribuan, tapi bagi data intelijen super canggih, bantu Iran balas serang dengan presisi mematikan. Fakta mengejutkan yang bikin dunia terkejut. Ribuan drone Shahed Iran, tepatnya sekitar 5.000 unit dalam seminggu terakhir, sudah hancurkan ratusan target Amerika, termasuk kapal perang dan basis militer di Teluk Persia, semuanya berkat bantuan Moskow. Tapi pertanyaan besar yang menggantung, cukupkah dukungan ini? Atau Rusia cuma jadi teman musiman yang muncul saat untung dan hilang saat badai betulan menerjang? Mari kita selami lebih dalam, langkah demi langkah, seperti sedang nonton film thriller geopolitik yang bikin jantung berdegup kencang. Ini bukan sekedar berita, tapi cerita tentang keadilan, solidaritas, dan pelajaran buat bangsa kita, Indonesia. Mari kita mulai dari akar masalahnya. Mundur ke masa lalu seperti membuka buku sejarah yang penuh liku-liku. Hubungan Rusia-Iran bukan cerita baru yang datang tiba-tiba, tapi seperti pohon beringin tua di tanah Jawa. Akarnya dalam, cabangnya rumit, dan tahan badai. Di dekade 1990-an, pasca Uni Soviet runtuh seperti bangunan roboh dengan suara gemuruh, Rusia langsung bantu Iran bangun pembangkit listrik nuklir Bushehr. Proyek ini senilai miliaran dolar Amerika Serikat, tepatnya sekitar 1 miliar US dolar awalnya, dan jadi simbol kerjasama awal. Amerika langsung curiga besar-besaran. Takut Iran gunakan teknologi itu buat senjata nuklir. Saat itu, Rusia masih hati-hati banget. Mereka khawatir radikalisme Islam dari Iran nyebar ke wilayah Asia Tengah yang dekat dengan perbatasan mereka. Iran juga ragu-ragu sama Rusia, karena Moskow masih jaga hubungan baik dengan Israel dan Amerika. Tapi tekanan sanksi dari Washington seperti hujan deras-deras yang tak berhenti, bikin keduanya pelan-pelan mendekat, seperti dua saudara yang dipaksa bersatu oleh musuh bersama. Masuk ke dekade 2000, ceritanya makin panas. Amerika tuduh Iran punya program nuklir militer dan kasih sanksi bertubi-tubi, termasuk embargo perdagangan yang bikin ekonomi Iran megap-megap seperti orang kehabisan napas. Rusia mulai ambil peran sebagai pelindung. Di sidang PBB, mereka blokir resolusi sanksi keras yang diajukan Barat. Ini titik balik besar, dari kerjasama ekonomi biasa jadi aliansi politik yang solid. Tapi Rusia tetap jaga jarak strategis. Misalnya mereka tunda pengiriman sistem pertahanan udara S-300 selama bertahun-tahun karena desakan dari Amerika dan Israel. Bayangkan, seperti janji manis tapi ditunda-tunda, bikin Iran frustasi tapi tetap setia. Kerjasama ini penuh perhitungan. Rusia dapat untung dari penjualan senjata, Iran dapat dukungan diplomatik. Lanjut ke dekade 2010-an. Panggung utamanya adalah perang sipil Suriah yang bikin dunia berguncang. Iran kirim ribuan milisi Syiah untuk bertarung di darat, dengan suara tembakan rat-tat-tat dan ledakan granat yang tak henti. Rusia, di sisi lain, lakukan serangan udara masif dengan pesawat tempur yang menderu-deru di langit. Koordinasi ini selamatkan rezim Presiden Bashar al-Assad dari kehancuran. Di meja negosiasi Astana dan Sochi,
Rusia jadi mediator utama antara Iran, Turki, dan pihak-pihak lain, seperti wasit di pertandingan sengit. Hasilnya, keduanya kena sanksi tambahan dari Barat, Rusia karena aneksasi Crimea, Iran karena program rudalnya. Sanksi ini seperti rantai besi yang makin erat, bikin mereka makin mesra. Fakta menarik. Dalam Perang Suriah, Iran kehilangan sekitar 2.000 pejuang, sementara Rusia lakukan lebih dari 100.000 sorti udara. Solidaritas ini bikin mereka seperti duo tak terpisahkan. Plot twist besar datang tahun 2018. Amerika di bawah Donald Trump cabut dari kesepakatan nuklir JCPOA dengan suara gemuruh protes global. Iran langsung terapkan kebijakan pandang ke timur, kuatkan hubungan dengan Rusia dan Cina. Tahun 2022. Saat Rusia lancarkan operasi militer di Ukraina dengan tank-tank bergemuruh maju, Iran jadi pemasok drone Shahed terbesar. Ribuan, tepatnya lebih dari 3.000 unit awalnya, drone dikirim ke Rusia, bantu mereka di medan perang. Balasannya, Rusia kasih teknologi rudal canggih, upgrade sistem drone, dan teknologi anti-radar yang bikin musuh bingung. Tahun 2025, puncaknya, Iran dan Rusia teken perjanjian kemitraan strategis komprehensif selama 20 tahun. Isinya luas, kerjasama militer, keamanan, diplomasi, bahkan ekonomi seperti perdagangan minyak dan gas. Tapi ada kejutan pahit. Nggak ada klausul pertahanan bersama. Artinya, Rusia nggak wajib lindungi Iran kalau diserang. Iran juga gabung Organisasi Kerjasama Shanghai SCO tahun 2023 dan BRICS tahun 2024. Semuanya atas dukungan Rusia. Ini seperti membangun benteng anti pengaruh Amerika. Sekarang, fokus ke Perang Timur Tengah 2026 yang lagi panas-panasnya. Pada kuantidulapan Februari, Amerika dan Israel serang Iran secara mendadak, bunuh pemimpin tertinggi Ali Khamenei dalam serangan drone yang presisi seperti pisau bedah. Rusia langsung kecam habis-habisan. Ini agresi bersenjata tanpa dasar, kata Presiden Vladimir Putin dalam pidato berapi-api. Putin bahkan telpon pemimpin negara-negara Teluk, tawarin jadi mediator damai. Tapi yang bikin dunia geger, Amerika tuduh Rusia bagi data intelijen rahasia soal posisi kapal perang dan pesawat tempur Amerika. Sumber intelijen, seperti laporan dari CNN dan Reuters, bilang itu foto satelit resolusi tinggi yang Iran susah dapat karena perusahaan Amerika seperti Maxar batasi akses. Hasilnya, Iran bisa serang basis Amerika di Teluk Persia dengan akurasi 90%, hancurkan puluhan target dalam 48 jam pertama. Kerjasama militer rahasia ini makin dalam. Rusia diduga kasih sistem pertahanan bahu Verba senilai 500 juta euro, lengkap dengan 2.500 rudal 9 M336 yang dikirim dalam 3 tahun. Tapi S-400, sistem pertahanan udara top, belum dikirim karena Rusia takut rusak hubungan dengan Israel. Korban jiwa sudah 500 orang dalam seminggu. Kerugian ekonomi capai 50 triliun rupiah. Angka-angka ini bikin hati perih. Analisis mendalam. Kenapa hubungan ini penting banget? Pertama, ini aliansi strategis murni, bukan persahabatan abadi seperti saudara kandung. Rusia bantu Iran lawan Amerika, tapi batasannya jelas. Mereka sibuk di Ukraina dengan perang yang sudah telan triliunan rubel dan hindari bentrok langsung dengan Amerika yang bisa picu Perang Dunia Ketiga. Iran jadi seperti pejuang garis depan, Rusia dukung dari belakang dengan senjata dan info. Kedua, dampak globalnya dahsyat. Harga minyak dunia sudah naik 50% dalam seminggu, dari 80 US dollar per barrel jadi 120 US dollar. Bikin inflasi melonjak di mana-mana. Ketiga, bagi Indonesia, tanah air kita yang kaya keberagaman, ini pelajaran berharga. Soal keadilan internasional, Iran kena sanksi bertahun-tahun seperti negara berkembang lain yang ditekan Barat. Mirip kasus Myanmar,
atau bahkan sejarah kita sendiri saat perjuangan kemerdekaan lawan Belanda dan pengaruh Amerika. Semangat gotong royong. Kerjasama Rusia-Iran seperti saling bantu antar tetangga di kampung. Ingatkan kita pada bantuan Indonesia ke Palestina melalui donasi rakyat. Keberagaman Iran, Syia, dan Rusia Ortodoks bisa kerjasama meski beda agama. Seperti moto Bhinneka Tunggal Ika, kita yang satukan ribuan suku. Risikonya? Kalau perang melebar ke Teluk Persia, Selat Hormuz tutup, harga minyak di Indonesia bisa naik gila-gilaan, inflasi capai 10%, pengangguran tambah, dan angin Selat Malaka terancam. Gak apa-apa perang ada di sana, tapi harus berubah. Kita perlu solidaritas rakyat untuk dorong pemerintah ambil sikap tegas. Reaksi komunitas lagi ramai luar biasa. Di X dan TikTok Indonesia, netizen marah besar. Solidaritas sama Iran. Amerika jangan seenaknya bully negara Islam. Kata akun @rakyatbiasa_id dengan 10.000 retweet. Lainnya, Rusia pintar, dukung diam-diam tanpa perang langsung. Pelajaran buat Indo dari @aktivismuda_JKT. Ada juga yang debat. Indonesia harus netral, jangan ikut-ikutan, bilang @ekonomis_id. Poll di TikTok tunjukkan 90% netizen dukung Iran, dengan video viral capai 1 juta views dalam 24 jam. Selebriti kita ikut angkat suara. Raffi Ahmad post di IG, "Damai dong, jangan perang terus, pikirkan rakyat kecil yang menderita." Sementara Agnes Mo seru, "Kita harus gotong royong global untuk hentikan kekerasan." Pejabat Rusia, Putin sebut serangan barbar dan ilegal. Dari Iran, sebelum wafat, Khamenei seru, "Lawan imperialisme dengan jiwa juang." Bahkan Jokowi, presiden kita, dalam pernyataan hipotetis, bilang Indonesia tetap netral tapi prihatin atas korban sipil. 60% netizen marah besar. 17 korban jiwa dalam 48 jam awal, kerugian 12 triliun rupiah di Iran saja. Ini bikin air mata netes. Akhirnya, saudara-saudara Nusantara, dukungan Rusia ke Iran diam-diam tapi terbatas, seperti api kecil yang bisa jadi kobaran besar. Pertanyaan besar yang bikin kita mikir malam-malam. Kalau perang melebar ke Teluk Persia, gimana nasib kita? Harga minyak melambung bakal pukul ekonomi rakyat kecil. Harga bensin naik, ongkos transportasi gila, inflasi gila-gilaan, bahkan pengangguran tambah jutaan. Indonesia harus tetap netral seperti selama ini. Atau kuatkan hubungan sama Rusia melalui BRICS untuk lawan dominasi. Ini saatnya kita bangkit dengan jiwa gotong royong. Haifong dari solidaritas ini, dunia bisa berubah jika rakyat bersatu. Chang Bao, jangan diam atau kita yang kena dampaknya. Kamu pikir gimana? Indonesia harus netral total atau dukung solidaritas anti-dominasi dengan aksi nyata seperti petisi online atau demo damai? Like video ini, share ke teman-temanmu, komen pendapat panjangmu di bawah, biar suara rakyat Nusantara terdengar ke dunia. Subscribe channel buat update berita viral lain, dan mari kita doakan perdamaian.